Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, di ayat ke-11 surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala nerangkeun ngeunaan Firaun lamun kaitanana dengan ayat yang ke-10 dengan orang-orang kafir tidak berguna harta dan anak-anaknya dari adab Allah sedikit pun. Maka contoh paling berat itu adalah Firaun dengan segala kelebihan yang dimiliki. Allah Subhanahu wa taala ternyata dengan mudah mengalahkan Firaun, dengan mudah memberitahukan pada kita Firaun saja yang diberikan keutamaan sedemikian rupa, harta, anak, pengikut, dan kekuasaan, itu tidak memberikan manfaat sedikit pun dari adab Allah. Nah, kalau di ayat ke-12 kaitannya dengan keadaan Firaun itu, bahwa Firaun sedemikian kuat, perkasa, dan berkuasanya, banyak harta dan pengikutnya itu, tetap kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia akan kalah, maka dia akan dikalahkan. Nah, di ayat 12-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Katakanlah oleh Muhammad kepada orang-orang yang kafir. Ibnu Katsir meneruskan ayat sana dengan menyebutkan satu riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Badar dengan membawa kemenangan, membawa tawanan orang-orang kafir Quraisy dan ghanimah yang sangat banyak, maka orang-orang Yahudi terutama di Bani Qainuqa sarayun itu dugikeun kaen nyebatkeun, ya ma'syara Yahud aslimu qabla ayyusibakumullahu ma asaba Quraisyan. Wahai orang-orang Yahudi, buru abus Islam, bisi Allah bakal nimpakeun ka aranjeun naon anu ditimpakeun ka orang-orang Quraisy, dielehkeun ku Nabi Muhammad SAW. Da Yahudi nya dikitukeun teh ngadon ngarasakeun, eta mah dangan sabagian Quraisy nage teu kabeh. Jeung anu diajar atanapi nu perang di dinya teh jelema-jelema anu teu bisa perang, anu teu boga pengalaman, anu elehan. Mun dikersakeun cenah Muhammad perang jeung kami, jeung orang-orang Yahudi, pasti Muhammad anu bakal eleh. Maka turun ayat ini, qul lil ladzina kafaru, katakan oleh Muhammad pada orang-orang kafir, yaitu Yahudi dan Nasrani, sudah jelas dikatakan orang yang kafir, satu gelabuna wa tuhsaruna ila jahannam, kamu juga akan dikalahkan. Ini di perang-perang selanjutnya seperti perang Khaybar, perang-perang yang lainnya, ternyata betul Yahudi itu dikalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Khaybar yang mempunyai 6 lapis benteng pertahanan yang sangat kokoh, tembus dapat dikalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kebun kurma yang begitu luas, mengurang orang Yahudi teh di Madinah, itu dia di kota tah di ditu we daerah Lembang, daerah Ciwidey tah nyeun lembur, nyeun kebon, investasi harta manehanana tah di dinya pikeun ka ngajian benteng, itu benteng nepi ka 6 lapis. Itu dikalahkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama pasukannya. Nah, ibarat timbar rahimakumullah, tapi da Yahudinya alim eleh-eleh gitu, tong leungit teuing, Muhammad itu jauh di Ciwidey teh. Ya lamun anjeun di ditu di Madinah, di dieu saha anu ngurus nu Khaybar? Tos we orang nengah ku kami diurus, engke satengahna hasilna ka anjeun. Nya setujuan ku Nabi Muhammad. Dugikeun ka kitu orang-orang Yahudi.
Nah, namun ikhwatimah rahimakumullah, jadi dengan ayat ini Allah menegaskan orang Yahudi pun sama akan dikalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kekalahan itu sebenarnya tidak lebih besar ketimbang perkataan Allah yang menyebutkan watu syaruna ila jahannam. Kamu akan digiring, digeser, dikumpulkan di neraka jahanam. Ieu berat namun madeg-deg kermarek dialihkan di dunia, di neraka bakal diseret ke neraka yang paling dalam, yaitu jahanam. Dan neraka jahanam itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan wa bi'sal mihad, dan sejelek-jeleknya ayunan buayan. Jadi di hadis ayat ini utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi orok teh sama lain hatina kudu diajar orok, tapi nandakeun sedini mungkin kudu diajar nya ilmu agama. Nah, mahdi itu disebutkan sebagai buayan atau ayunan karena orang yang diayun atau dibuai itu dia sedikit geraknya, terbatas pisan untuk bergerak. Jahanam itu disebut sebagai bi'sal mihad, nyakmah ayunan buayan yang sedikit geraknya itu. Orang-orang kafir yang ada di dalam neraka jahanam itu dipersempit oleh Allah geraknya, teu bisa kukumaha di neraka teh. Bari ayunan teh lamun urang mah ngeunaheun tah disebutkeun pang jelek-jelekna. Ke rumah sempit hese gerak oge sebatkeun pang jelek-jelekna. Maka ikhwatimah rahimakumullah, dengan ayat ini orang-orang Yahudi tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mental mereka langsung down, tidak langsung berani melawan Nabi Muhammad SAW. Ibrah bagi kita ikhwatimah rahimakumullah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dibuktikan Yahudi, kemudian Rum, Persia. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemenangan kepada kita, tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kita, maka jangankan yang kuat, maka yang lemah pun bisa mengalahkan kita. Pertanyaannya, layakkah kita ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.